Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Candia Upavata, Kutai Kartanegara, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, ingin menjelaskan perihal hukum kepailitan dan PKPU. Video ini untuk memenuhi tugas UAS Hukum Kepailitan dan PKPU. Pada pertemuan 9 terdapat pencocokan tagihan atau piutang. Pencocokan tagihan atau piutang merupakan pencocokan mengenai utang debitor pilot atau piutang kreditor guna diperinci dan diklasifikasikan tentang beberapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditur yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui maupun yang dibantah atau yang sementara diakui. Dalam hal bantahan, sedangkan hakim pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan. Perkara perselisihan tersebut diperiksa secara sederhana. Kemudian terdapat daftar piutang, yang mana terdapat tiga daftar piutang. Yang pertama daftar piutang yang diakui, yang kedua daftar piutang yang diakui sementara, dan yang ketiga daftar piutang yang dibantah. Kemudian terdapat jenis-jenis kreditor, yaitu kreditor yang diakui yang kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui, kemudian kreditor yang diakui sementara yang kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui sementara, dan yang ketiga ada kreditor yang dibantah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang dibantah. Selanjutnya dalam hal kreditor yang meminta pencocokan piutangnya menghadap pada sidang yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap, maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan. Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan. Mengenai pencocokan piutang diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 143 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pilot diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan yang pertama, batas akhir pengajuan tagihan, yang kedua, batas akhir verifikasi pajak, yang ketiga, hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Kemudian terdapat hak dan kewajiban kreditor. Yang pertama adalah semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebenaran lainnya, atau hak untuk menahan benda. Yang kedua, atas penyerahan piutang kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari kurator. Selanjutnya terdapat hak dan kewajiban debitor. Yang pertama, debitor pilot wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pilot. Yang kedua, kreditor dapat meminta keterangan dari debitor pilot mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan kepada debitor pilot dan jawaban yang diberikan olehnya wajib dicatat dalam berita acara. Selanjutnya, terdapat hak dan kewajiban kurator. Itu mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pilot. Atau berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima. Kemudian kurator berhak meminta kepada kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli. Kemudian, kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.
Selanjutnya, dalam daftar dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang, apakah menurut pendapat kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebenaran lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Kemudian terdapat hak dan kewajiban kurator. Itu mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pilot, atau berunding dengan kurator jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima, dan kurator berhak meminta kepada kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli. Selanjutnya, kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri. Dalam daftar dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang, apakah menurut pendapat kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebenaran lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Selanjutnya, hak dan kewajiban hakim pengawas. Dalam rapat pencocokkan piutang, hakim pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator. Setiap kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator. Selanjutnya, kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh kurator atau oleh salah seorang kreditor. Selanjutnya, dalam hal kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikat baik percaya piutang itu ada dan belum dilunasi. Selanjutnya, pertemuan ke-10 dan ke-11 yang membahas berkaitan dengan berakhirnya kepailitan. Yang pertama terdapat perdamaian. Perdamaian merupakan salah satu proses penting dalam kepailitan. Perdamaian atau akord adalah suatu perjanjian antara debitur pilot dan kreditor. Dalam perdamaian ini, debitur pilot menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Perdamaian ini akan memberikan keuntungan baik bagi pihak kreditor maupun pihak debitor. Pada suatu pihak debitor pilot tidak usah membayar bagian-bagian lain dari tagihan itu, dan harta kekayaan debitor tidak dilelang. Di lain pihak, bagi kreditor memberikan keuntungannya, yaitu dengan adanya perdamaian biasa mengajukan pembayaran yang lebih tinggi daripada pembayaran yang diharapkan pada likuidasi harta kekayaan. Prosedur perdamaian tidak hanya ada dalam kepailitan, tetapi juga dalam proses PKPU, yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Yang kedua, terdapat homologasi perdamaian. Homologasi merupakan pengesahan rencana PKPU atau perdamaian yang telah disetujui kreditor dalam kasus kepailitan dan PKPU. Rencana perdamaian dapat diajukan debitor sebagaimana pasal 144 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut. Debitor pilot berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Selanjutnya, berdasarkan pasal 166 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa keputusan perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga akan mengikat seluruh kreditor konkuren, baik kreditor yang mengajukan diri dalam proses kepailitan ataupun tidak, baik yang hadir ataupun tidak dalam rapat untuk memutuskan perdamaian. Selanjutnya terdapat insolvensi. Pengertian insolvensi sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Yang dimaksud insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar atau bangkrut. Menurut ketentuan pasal 178 ayat 1 tentang kepailitan dan PKPU, disimpulkan bahwa insolvensi terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan harta pilot berada dalam keadaan tidak mampu membayar seluruh utangnya yang wajib dibayar. Eksekusi terhadap harta debitur pilot
akan lebih cepat dilaksanakan dalam keadaan insolvensi. Insolvensi terjadi demi hukum jika tidak terjadi perdamaian dan debitur dalam keadaan tidak mampu membayar. Selanjutnya terdapat rehabilitasi. Berdasarkan pasal 215 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, rehabilitasi adalah pemulihan nama baik debitor yang semula dinyatakan pailit. Melalui putusan pengadilan yang berisi keterangan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya, pengaturan mengenai prosedur rehabilitasi termasuk dalam pasal 215 sampai dengan pasal 221 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Prosedur dimulainya dengan debitor atau ahli warisnya mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah memberikan putusan pernyataan pailit. Dalam permohonan rehabilitasi, harus melampirkan bukti yang menyatakan semua kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan. Selanjutnya, pertemuan 12 dan 13 yang akan membahas mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. PKPU sendiri merupakan legal moratorium melalui pemberian jangka waktu oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada debitur dan kreditur berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Niaga untuk bermusyawarah guna mencapai perdamaian dalam bentuk mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitur kepada kreditur dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitur dengan melakukan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditur. Kemudian para pihak dalam PKPU. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pihak yang dapat mengajukan PKPU adalah yang pertama, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang kedua, itu kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang ketiga, Bank Indonesia bila debitur merupakan bank. Yang keempat, OJK bila debitur adalah lembaga jasa keuangan. Yang kelima, Menteri Keuangan bila debitur perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN. Selanjutnya, prosedur pengajuan permohonan PKPU. Tata cara mengajukan permohonan PKPU diatur dalam pasal 224 hingga 229 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Prosesnya secara yuridis sebagai berikut. Yang pertama, permohonan PKPU ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Yang kedua, apabila permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU lah yang ditunjuk terlebih dahulu. Yang ketiga, dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dan hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur. Selanjutnya, prosedur pengajuan PKPU yang keempat adalah dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur. Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dan hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur. Yang kelima, segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45, terhitung sejak putusan PKPU utang sementara diucapkan. Yang keenam, pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Yang ketujuh, apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dilakukan. Sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir. Yang kedelapan, bila PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga, maka dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan,
maka debitur demi hukum dinyatakan pilot. Setelah dilakukan pemeriksaan, majelis hakim dapat mengabulkan PKPU sementara menjadi PKPU tetap. Yang ke-9 dan yang terakhir, PKPU tetap hanya berlangsung selama 27 hari sejak putusan PKPU sementara ditetapkan. Lalu apa sih bedanya kepailitan dan PKPU? Yang pertama, dalam kepailitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan. Sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur. Yang kedua, dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga, tidak ada batasan waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan. Sedangkan dalam PKPU, PKPU adalah perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Kemudian terdapat berakhirnya PKPU. Menurut ketentuan dalam pasal 255 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, PKPU dapat diakhiri atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan dalam hal yang pertama, debitor selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. Yang kedua, debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. Yang ketiga, debitor melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus. Yang keempat, debitor lalai melaksanakan tindakannya yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor. Yang kelima, selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, atau keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya. Baiklah, selanjutnya pada pertemuan 14 terdapat perdamaian. Perdamaian dalam PKPU. Perdamaian yang diajukan oleh debitur dalam PKPU dapat menguntungkan debitur dan kreditur dikarenakan dalam proses ini terjadinya mufakat dan mengenai cara dan waktu pembayaran utang debitur kepada kreditur dalam jumlah seluruhnya atau sebagian dari utang debitur kepada kreditur. Akan tetapi, dalam perdamaian tersebut, kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian dengan alasan debitur telah lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. Rencana perdamaian diajukan debitur pada proses PKPU kepada krediturnya dapat diajukan bersamaan dengan debitur mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 265 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, rencana perdamaian diterima, maka hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sebaliknya, konsekuensi hukum apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitur pilot. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 285 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Di samping itu, putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam paling sedikit 2 surat kabar harian. Selanjutnya, terdapat perdamaian dalam kepailitan. Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pilot dengan para kreditur, di mana debitur menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa-sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Pada pasal 144 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa debitur pilot berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur. Perdamaian atau usul perdamaian dalam proses PKPU tidak selamanya disetujui atau disahkan karena tidak tercapainya kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perjanjian perdamaian.
Dalam rencana perdamaian, pengadilan niaga hanya mengesahkan atau melakukan konfirmasi saja terhadap hasil kesepakatan antara debitur dan para krediturnya. Dengan kata lain, isi rencana perdamaian itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihaknya sendiri, yaitu debitur dan para krediturnya. Selanjutnya, pada pasal 151 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU dijelaskan bahwa rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditor oleh lebih dari seperdua jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang sementara diakui, yang mewakili sedikit 2/3 dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui, atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Pasal 160 ayat 1 Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU dijelaskan bahwa dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun debitur pailit dalam waktu 8 hari setelah tanggal putusan pengadilan diucapkan dapat mengajukan kasasi. Selanjutnya, terdapat studi kasus putusan pailit yang dialami oleh Leo Kusuma-Wijaya dengan nomor 64 garing pailit garing 2009 garing Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Yang mana kasus posisinya permohonan pailit terhadap Leo Kusuma-Wijaya didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat pada 9 November 2009 di bawah register nomor sekian. Pihak yang mengajukan permohonan pailit adalah Triswarno, sedangkan pihak yang dimintakan permohonan pailit adalah Leo Kusuma Wijaya. Dalam pengajuan permohonan pailitnya di Pengadilan Niaga, permohonan pailit mengajukan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama, adanya utang termohon pailit kepada permohon pailit yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Awal terjadinya hubungan hukum sebagai debitor dan kreditor di antara pemohon pailit dengan termohon pailit dimulai sekitar tahun 2002 dan tahun 2003. Saat itu, termohon pailit meminjam uang kepada pemohon pailit dengan nilai keseluruhan sebesar 2.955 juta rupiah. Guna keperluan menjalankan usaha, pinjaman-pinjaman tersebut selama ini hanya dibayarkan bunganya saja, tanpa membayar utang-utang pokoknya. Pemohon pailit akhirnya menegur termohon pailit. Namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam surat somasi tersebut, hingga permohonan pailit diajukan ke pengadilan niaga. Yang kedua, selain pemohon pailit, termohon pailit juga mempunyai utang kepada kreditor lainnya. Yang pertama itu utang kepada Ki Ing Jing sebesar 959.653.192 rupiah dan kepada Ki Ing Sing sebesar 935.745.094 rupiah. Kreditor-kreditor tersebut diikutsertakan oleh pemohon pailit untuk bersama-sama meminta pelunasan utang kepada termohon pailit. Yang mana berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan kriteria debitor yang dapat diajukan permohonan pailit adalah debitor yang memiliki kreditor lain selain kreditor utama yang mengajukan permohonannya. Ketiga, pengadilan niaga merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara akuo adalah pengadilan niaga. Permohonan pailit terhadap Leo Kusuma Wijaya sendiri diajukan di pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, syarat pailit sesuai dengan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU telah terpenuhi. Maka pemohon pailit memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang keempat, penunjukan dan pengangkatan kurator dan atau pengurus untuk memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU. Pemohon pailit mengusulkan agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat Mapanji Ridwan Saleh selaku kurator dan pengurus pada kantor Ismak Advokat sebagai kurator dan pengurus termohon pailit dan PKPU. Selanjutnya, terdapat pendapat hukum dan penyelesaian dari kasus tersebut.
Pemohon pilot mendalilkan adanya suatu hubungan hukum dengan termohon pilot, yaitu pada tahun 2002 dan tahun 2003 dengan telah memberikan pinjaman pada termohon secara bertahap dan berkali-kali dengan jumlah keseluruhan pinjaman tahap akhir sebesar 2 miliar 955 juta rupiah yang sampai sekarang belum dibayar oleh termohon. Bahwa atas dalil dari pemohon tersebut, termohon menerangkan bahwa dirinya tidak terikat adanya perjanjian utang piutang dan pemberian uang dari pemohon tersebut bukan sebagai utang, tapi sebagai bantuan dari keluarga atas permintaan dari orang tuanya. Mengenai hal tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa dari fakta-fakta yang ada, terbukti adanya hubungan hukum pemberian uang dari pemohon kepada termohon yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Maka dengan demikian, pemohon adalah sebagai pihak kreditor dan termohon adalah sebagai pihak debitor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU 2004. Selain alasan tersebut, permohonan pilot dalam perkara ini juga diajukan oleh seorang advokat. Maka dengan demikian, syarat formil dalam permohonan pernyataan pilot tentang kreditor dan debitor adalah sah dan diajukan secara benar sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selanjutnya, hal yang kedua menjadi pertimbangan hakim niaga adalah apakah dapat dibuktikan bahwa termohon pilot mempunyai dua atau lebih kreditor. Selain pemohon pilot yang masih punya tagihan kepada termohon pilot, di muka persidangan telah dihadirkan dua orang kreditor lain yang juga mempunyai tagihan kepada termohon, yaitu Nyonya Ki Ing Jing serta Nyonya King Ing Sing. Oleh karena itu, unsur mempunyai dua atau lebih kreditor terpenuhi. Pembuktian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah apakah benar secara hukum bahwa debitor mempunyai utang kepada kreditor dan utang tersebut belum atau tidak dibayar lunas oleh debitor. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tidak dijelaskan berapa jumlah utang minimal yang harus ada sehingga dapat diajukan permohonan pernyataan pilot dan hanya menjabarkan pengertian utang. Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila dikaitkan dengan kriteria tentang utang, sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka pemberian uang dari pemohon dan kreditor lain kepada termohon secara hukum adalah utang, walaupun hubungan hukum tersebut tidak dilakukan secara tertulis, sehingga penagihannya tetap dapat dilakukan di muka pengadilan. Hal itu dapat dibuktikan dengan pernah dibayarnya bunga oleh termohon kepada pemohon, sebagaimana bukti yang telah dilampirkan pada putusan tersebut. Selain pembuktiannya terhadap adanya suatu utang, juga penting menjadi pertimbangan apakah utang yang bersangkutan telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pemohon telah menagih utang tersebut kepada termohon melalui somasi yang dilakukan oleh pengacaranya. Namun demikian, utang termohon kepada pemohon tetap belum dibayar sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan terlampaui. Somasi tersebut secara hukum dapat dianggap sebagai batas waktu pembayaran, dan dengan tetap tidak dibayarnya utang termohon setelah adanya somasi, maka secara hukum utang termohon dianggap telah jatuh tempo. Berdasarkan alasan di atas, akhirnya pada tanggal 6 Januari 2010, Majelis Hakim Niaga menjatuhkan putusan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pernyataan pilot pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan termohon pilot Leo Kusuma Wijaya dengan skala akibat hukumnya. Dan yang ketiga, menunjuk dan mengangkat Mapanji Ridwan Saleh sebagai kurator. Dan yang keempat, mengangkat Saudara Nirwana SHMH sebagai hakim pengawas. Dan yang kelima, menetapkan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator menjalankan putusannya. Dan yang keenam, menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.